Halo semuanya, kali ini kita akan belajar singkat mengenai conditional statement dalam bahasa C++. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kali ini, perkenalkan aku Eka Rizky Arianto dengan NIM 2505090093, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kita dapat yang pertama, memahami konsep percabangan kondisional dalam bahasa C++ secara teoritis dan praktis. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi dan kegunaan struktur if, else, dan else if. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kapan sebuah kondisi perlu digunakan dalam program. Yang keempat, mampu membaca dan memahami alur logika pada program bersyarat. Yang kelima, mampu mengimplementasikan conditional program untuk menyelesaikan permasalahan sederhana. Nah, kita harus paham dulu nih, apa itu conditional program. Jadi, conditional program adalah struktur pemrograman yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Peran kondisional dalam pemrograman sangat penting karena mengatur alur eksekusi program, membuat program lebih fleksibel dan adaptif, dan membantu memecahkan masalah yang membutuhkan keputusan. Nah, jadi banyak sekali ya teman-teman jenis kondisional dalam C++. Yang pertama itu ada jenis if, yaitu digunakan untuk menjalankan suatu perintah hanya jika kondisi terpenuhi. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka blok perintah akan dieksekusi. Namun jika salah atau false, maka blok tersebut akan dilewati. Singkatnya teman-teman, untuk if itu dipakai untuk mengetik satu kondisi saja ya. Kalau benar, lakukan. Nah, untuk kode dalam kondisi if ini seperti ini ya contohnya teman-teman. Bisa diterapkan. Nah, kedua ada kondisi if-else, digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil. Jika kondisi terpenuhi, maka perintah pada if dijalankan. Jika tidak, maka perintah pada else dijalankan. Jadi singkatnya, if-else ini digunakan saat ada dua kemungkinan ya teman-teman. Untuk kode dengan kondisi if-else seperti ini ya, bisa diterapkan juga. Yang ketiga yaitu else if, digunakan ketika program memiliki lebih dari dua kondisi. Program akan memeriksa kondisi dari atas ke bawah. Ketika satu kondisi bernilai benar, maka blok tersebut dijalankan dan kondisi berikutnya tidak diperiksa lagi. Jika semua kondisi salah, maka blok else terakhir dijalankan. Jadi singkatnya else if ini dipakai kalau ada banyak kondisi ya teman-teman, dan dicek beruntun sampai ada yang cocok. Nah, untuk kode dengan kondisi else if seperti ini ya teman-teman, bisa diterapkan juga. Yang ketiga itu ada next if, adalah percabangan if yang berada di dalam blok if lainnya. Digunakan jika keputusan yang diambil masih membutuhkan pengecekan kondisi lanjutan. Jadi singkatnya, dalam next if ini dipakai kalau pengecekannya bertingkat. Misalnya setelah kondisi pertama benar, baru dicek kondisi kedua. Untuk yang terakhir ada switch case, digunakan untuk menyeleksi pilihan berdasarkan satu variabel saja. Biasanya bertipe integer atau char. Struktur ini lebih rapi dibanding banyak else if. Jadi kondisinya berdasarkan nilai tetap. Jadi singkatnya tentang switch case ini dipakai untuk memilih aksi berdasarkan satu nilai pasti. Ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran singkat kali ini, conditional logic pada C++ terdiri dari beberapa jenis percabangan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dan tersendiri ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, if digunakan untuk satu kondisi saja.
Yang kedua, if else untuk dua kemungkinan. Yang ketiga, else if untuk banyak kondisi. Yang keempat, net if untuk percabangan bertingkat. Yang kelima, suitcase untuk pilihan berbasis nilai tertentu saja. Nah, dari pembahasan singkat ini, semoga kalian bisa memahami dan ada sedikit quiz dari aku. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Nah, itu singkat saja pembelajaran kali ini. Ya, teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pemrograman, terkhusus dalam bahasa C++. Terima kasih.